Kalau untuk debt collector yang datang ke rumah, kita nggak perlu hadapi dengan cara solusi dari saya ataupun solusi yang ada di YouTube. Kenapa? Karena saat ini kita hanya berbicara soal fakta. Ya, Anda cari pun solusinya di YouTube, cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Memang ada akan ditawarkan oleh YouTube, mungkin di beberapa channel mungkin akan ditawarkan gitu loh. Tapi tidak bisa Anda praktekkan di lapangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman yang selalu menantikan atau mengikuti video terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, seperti judul yang saya bikinkan di video ini, yaitu menghadapi desanya pinjol, otak dan pikiran kita harus berfungsi gitu loh, atau pikiran kita harus berfungsi. Jangan sampai rasa takut mengalahkan semuanya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini, cara menghadapi DC pinjol sebelum kita melangkah ketika kita gagal bayar di suatu pinjaman online ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan makin bisa memotivasi orang banyak gitu ya. Oke, di sini banyak yang bertanya ke saya, gimana bang cara menghadapi debt collector pinjol yang tiap hari mengancam, tiap hari menekan, ada yang datang ke rumah gitu loh. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan bermacam-macam cara menghadapi debt collector pinjol, menghadapi debt collector pinjol yang datang ke rumah, menghadapi debt collector yang WA, menghadapi debt collector yang menelpon gitu loh. Ya. Ini juga ada perbedaannya, tapi konsep dari utamanya ini harus berada di pikiran Anda dulu. Sebelum Anda memutuskan untuk berkomunikasi dengan debt collector via telepon, atau akan berargumentasi atau akan menjelaskan bahwa Anda tidak mampu lagi membayar di aplikasi mereka, Anda harus bereskan yang paling utama ini dulu. Apa itu bang yang paling utama? Yang paling utama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, mungkin di video-video sudah sering saya bahas, itu pengendalian pikiran Anda supaya lebih maksimal lagi. Ya, karena debt collector ini penuh drama loh, penuh skenario loh, yang akan dia bagi untuk Anda. Jadi di sini Anda, asal pikiran Anda tidak tenang, Anda tidak bisa berpikir dengan maksimal, ini rumit gitu loh. Jadi untuk menghadapi debt collector ini tidak segampang yang kita pikirkan. Memang dibutuhkan otak yang begitu fresh gitu loh, ya. Jadi nggak bisa asalan di sini, nggak bisa asalan. Terus gimana bang menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Kalau untuk debt collector yang datang ke rumah, kita nggak perlu hadapi dengan cara solusi dari saya ataupun solusi yang ada di YouTube. Kenapa? Karena saat ini kita hanya berbicara soal fakta, ya. Anda cari pun solusinya di YouTube, cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Memang ada akan ditawarkan oleh YouTube, mungkin di beberapa channel mungkin akan ditawarkan gitu loh. Tapi tidak bisa Anda praktekkan di lapangan. Karena apa? Karena yang dibahas orang ini dengan yang terjadi dengan diri Anda itu tidak akan sama. Ya, yang dibahas dengan orang ini dengan pertanyaan yang seperti ini, terus Anda lakukan ke diri Anda, kenyataan pertanyaannya tidak sama gitu loh. Makanya saya bilangnya ini tidak bisa. Jadi harusnya gimana bang ketika menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Jelaskan faktanya. Faktanya seperti apa? Saat ini Anda tidak mampu bayar dengan alasan apa? Ya. Pastinya mungkin karena pandemi saat ini, Anda tidak bekerja lagi, keuangan tidak masuk lagi, Anda lebih mengutamakan kebutuhan pokok Anda, ya Anda jelaskan seperti itu. Debt collectornya bang tidak terima, ya wajar, karena mereka adalah penagih hutang. Ya wajar mereka tidak terima dengan segala alasan Anda. Yang mereka tuju itu adalah uang. Jadi makanya saya bilangin, saya tidak bisa menunjukkan cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Kenapa? Karena faktanya yang terjadi di lapangan tidak akan sesuai dengan yang saya arahkan. Jangan sampai nanti bikin bingung Anda. Saya menyuruh kayak gini, kenyataan debt collector tidak bertanya yang seperti itu, kan rumit. Makanya kita bahas faktanya. Saat ini faktanya gimana? Faktanya Anda tidak ada uang. Jelaskan, saya sudah tidak ada uang. Saya saat ini belum mampu. Beri saya waktu. Waktunya sampai kapan? Sampai ekonomi saya pulih. Itu aja. Sekarang debt collector tetap kekeh misalnya gitu, tetap nyengir dia harus dapat tagihan gini segala macam pokoknya gitu kan. Ya udah, konsepnya sekarang dari Anda gitu. Anda ada uang apa tidak? Kalau ada uang bayarkan. Kalau tidak ada uang ya udah,
Itu urusan debt collectornya, mereka mau ribut mau kayak mana, yang penting mereka datang kita hadapi. Ya, kita jelaskan faktanya. Kita nggak mencari alasan, kita nggak bikin alasan, tapi kita ceritakan fakta yang ada bahwa memang kenyataannya kita tidak punya uang. Kenapa saya bilangin Anda harus ceritakan kenyataannya, supaya giliran debt collector yang kedua kalinya datang ke rumah Anda, itu ucapan Anda tidak berubah. Karena yang Anda ceritakan itu adalah fakta. Tapi kalau yang Anda ceritakan tidak fakta, ini pasti akan berubah. Pasti debt collector minggu kemarin ibu bilang kayak gini, kok minggu sekarang bisa jadi kayak gini? Nah, makanya saya lebih utamakan fakta. Ya, gimana bang? Ini seperti judul saya, cara menghadapi debt collector, pinjol. Makanya paling utama sebelum semua hal tadi yang saya ceritakan barusan, yang paling utama adalah hati dan pikiran ini tidak bisa kita lewatkan. Ya, karena kita akan berkomentasi, kita akan mencerna setiap pertanyaan dari debt collector. Jadi kalau misalnya pikiran Anda tidak tenang, hati Anda tidak tenang, Anda mau jawab apa nanti persoalan ini gitu loh. Makanya yang paling utama adalah sebelum Anda mencari solusi, sebelum Anda menghadapi debt collector, atau Anda melangkah untuk tidak mampu lagi membayar, konsepnya pikiran Anda jangan sampai gelisah dan stres yang terlalu berlebihan. Ya, jadi poinnya di situ. Kalau memang pikiran dan hati Anda sudah bisa sinkron, sudah bisa rasanya Anda mengendalikan, silakan Anda hadapilah. Hutang mau ratusan juta pun insya Allah Anda bisa lewati. Tapi kalau pikiran dan hati Anda tidak sinkron, nah ini rumitnya. Hutang 10.000 perak pun akan terasa rumit gitu loh. Karena poinnya berada di pikiran kita. Ketika pikiran dan hati kita berkata, dilempar lagi ke pikiran, akan bertolak belakang hasilnya. Ya, jadi ada positif dan negatifnya. Makanya itu harus Anda sinkronkan dulu, harus Anda tenangkan dulu. Tiap hari bang, DC-nya nelpon bang, tiap hari DC-nya WA bang, matikan HP Anda dulu. Sampai pikiran Anda benar-benar maksimal. Ya, habis itu silahkan Anda jelaskan fakta yang ada, berargumentasilah dengan debt collector. Ya, apakah kami bang akan dipenjara, kami akan diperdata? Banyak bang, udah dikirimin ini foto dari pengadilan, foto dengan polisi, ini segala macam. Sejauh foto itu Anda tidak mendapatkan suratnya gitu loh ya. Jadi sejauh Anda tidak mendapatkan surat panggilan dari pengadilan, itu semua cuma ancaman. Ya, kalau Anda mendapatkan hal yang seperti itu, jelaskan kepada debt collector, saya tunggu undangan pengadilannya di rumah sesuai alamat KTP saya. Udah. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu jawaban dari saya untuk Anda menghadapi DC pinjol. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau berdiskusi atau konsultasi sama saya, silakan ambil nomor saya yang ada di link deskripsi. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Sayang ma itu juong onan jodoh indah kamano an kuaso jalanan punyo coba itu katonyo adia lapang dado kini taraso onan jodoh indah kamano an kuaso jalanan punyo. Denai adia jalan mentah jadi sungguh hati adoniai malu kowi kalamu den rasokan kasih sahabat teh kawan dia den sangko bukan sampai bana cinta.